Kalian pikir Mall A dan juga Mall B itu saingan? Salah besar ya. Seringkali pemiliknya tuh orang yang sama. Hai, aku Jenny, mari kita bongkar peta kekuasaan para naga yang menguasai tempat nongkrong kita yuk teman-teman. Nomor 7. Hartono bersaudara. Sering nongkrong di Grand Indonesia nggak? Nah, sadar nggak sih tiap kali kalian jajan di sana, temen-temen tuh lagi nyumbang cuan ke orang paling tajir melintir di Indonesia, yaitu Hartono bersaudara. Iya guys, kedua bersaudara ini yang punyanya grup Jarum. Nah, selain Grand Indonesia, mereka juga punya Margo City yang ada di Depok ya. Namun, bagi aku, yang menarik sebenarnya bukan seberapa kayanya mereka sih, tapi gimana mereka dapetin uangnya. Soalnya, plot twist-nya itu ada di tragedi krisis moneter pada tahun 1998. Waktu itu, Indonesia lagi chaos parah, banyak bank bangkrut, dan termasuk BCA juga ya, yang pada waktu itu kondisinya tuh sekarat serta diambil alih pemerintah. Nah, di saat orang lain takut nyentuh bank yang mau mati, Hartono bersaudara justru ngelakuin langkah gila. Mereka tuh beli itu BCA. Banyak yang mikir itu bunuh diri bisnis, tapi ternyata itu investasi paling jenius. Sekarang, BCA justru jadi mesin uang terbesarnya mereka, di mana jauh ya ngalahin bisnis rokoknya. Dari BCA inilah, kerajaan bisnis mereka makin menggurita sampai bisa bangun properti mewah seperti Grand Indonesia dan juga Margo City. Nomor 6. Alexander Teja. Ayo ngaku, siapa di sini yang punya hobi banget jalan-jalan ke Kokas, Blok M Plaza ataupun Gancit? Atau kalau teman-teman di Surabaya pasti sering ya main ke Tunjungan Plaza dan juga Pakuan Mall kan? Nah, kalian tahu nggak sih siapa orang hebat di balik gedung-gedung megah itu? Ini dia, Alexander Teja. Julukannya aja sampai Raja Mall Indonesia tuh. Tapi tahukah kalian, dulunya Pak Alex ini bukan tukang bangun gedung loh. Beliau awalnya kerja di dunia film dan juga bioskop. Hebatnya lagi, Pak Alex itu punya mata elang. Contohnya, waktu bangun Mall Kokas deh, dulu daerah situ tuh terkenal macet parah dan juga nggak menarik ya. Orang-orang tuh bilang, ngapain bikin mall di situ? Pasti sepi. Tapi Pak Alex ini jelas punya ide lain. Dia berhasil sulap tempat itu jadi surga makanan kan? Nomor 5. Keluarga Wijaya. Lagu Started From The Bottom, Now We're Here kayaknya pas banget ya untuk keluarga Wijaya alias pemilik Sinar Mas Group. Kalau kalian pikir semua Crazy Rich itu sukses karena warisan, kalian wajib sih sungkem sama Eka Cipta Wijaya. Beliau ini definisi perantau nekat ya, datang dari Cina ke Makassar cuma bawa badan, miskin, dan harus jualan biskuit serta permen keliling pakai sepeda untuk menyambung hidup. Benar-benar gak punya modal apalagi koneksi orang dalam deh. Tapi berkat kerja keras yang gak ngotak, jualan biskuit itu berubah jadi kerajaan bisnis raksasa. Coba deh cek sekitar kalian, BSD City yang segede gaban itu punya mereka loh. Terus tempat nongkrong hits seperti The Breeze, belanja murah di ITC Mangga 2, FX Sudirman, Epi Walk di Rasuna Kuningan, sampai Eon Mall Tanjung Barat itu semua portofolio properti mereka. Gila ya, dari yang cuma ngecer biskuit, sekarang malah jadi yang membangun kota dong. Nomor 4. Murdaya Po. Kalau kamu tuh ngaku anak gaul Jakarta atau pengen lihat di mana old money asli ngumpul, jawabannya udah pasti cuma satu, Pondok Indah. Tapi kamu tahu gak sih, di balik kemewahan PIM 1, 2, sampai 3 yang megah itu, ada satu nama legendaris, yaitu Murdaya Po. Beliau adalah otak di balik Metropolitan Kencana, sebuah perusahaan pengembang kawasan elit ini, di mana termasuk Puri Indah Mall ya teman-teman. Kisah hidupnya tuh benar-benar definisi from zero to hero deh. Murdaya Po bukan lahir dari keluarga konglomerat ya. Waktu muda di Blitar, beliau tuh mulainya sebagai tukang loper koran. Tapi berkat mental baja dan juga jago muterin modal, beliau bareng istrinya yaitu Siti Hartati sukses besar nih di bisnis kontraktor listrik dan juga kabel yang sering ngerjain proyek PLN. Dari cuan itulah mereka berani main properti. Visi beliau tuh gila banget ya. Tahun 70-an, Pondok Indah itu cuma hutan karet sepi yang dianggap tempat jin buang anak. Tapi beliau tuh nekat nyulap itu jadi kawasan elit lengkap sama mallnya, biar warganya tuh nggak perlu jauh-jauh ke pusat kota. Dan hasilnya, sekarang Pondok Indah jadi standar perumahan paling bergengsi di Indonesia kan? Nomor 3. Trihatma Kusuma Haliman.
Di tengah Jakarta yang semakin padat, macet di mana-mana, rasanya pindah ke pinggiran kota macam BSD sih jadi pilihan logis ya. Tapi buat Trihatma Kusuma Haliman yang jadi penerusnya Anton Haliman, aka pendiri Agung Podomoro Group, tentu nggak mungkin angkat kaki dari wilayah yang udah dia kuasain selama ini dong. Dari situ lahirlah konsep Superblok atau Back to City. Beliau menggabungkan kawasan terintegrasi di mana apartemen, kantor, dan juga mall jadi satu komplek. Buktinya tuh nyata banget ya, ada Central Park, New Soho, Senayan City, sampai Tamrin City, itu semua mahakaryanya beliau. Dan filosofinya tuh simple banget, waktu itu mahal, jadi jangan habis cuma untuk ngomel-ngomel di kemacetan Jakarta. Visioner banget kan? Nomor 2. Tan Kian. Sering lihat Mbak-mbak SCBD dengan lanyard Coach dan juga sepatu Tory Burch. SCBD emang kiblatnya kemewahan Jakarta ya. Tapi kalian tahu nggak sih siapa bos di balik gedung-gedung mentereng itu? Kalau Central Park tuh punya Agung Podomoro, PIM punya Pondok Indah Group. Nah, ikon kemewahan SCBD seperti Pacific Place itu punyanya Tan Kian, yaitu pendiri Dua Mutiara Group ataupun Century Properties. Sosok Pak Tan Kian ini beneran definisi real crazy rich yang super misterius deh. Jarang banget ya disorot kamera, tapi asetnya tuh ngeri banget. Mulai dari Pacific Place Mall, Hotel Ritz-Carlton, baik itu di SCBD maupun Mega Kuningan, sampai Jaya Marriott, itu semua portofolionya dia ya. Beda nih sama mall lain yang ngejar FOMO dan juga keramaian, strategi bisnis Tan Kian itu silent luxury. Mallnya didesain biar nggak perlu desek-desekan, yang penting tuh eksklusif, sepi, dan juga nyaman. Karena target pasarnya itu para sultan yang sekali gesek kartu, nominalnya bisa bikin kita keselak. Dia nggak butuh yang ngikutin tren karena dia sendiri yang menciptakan standar kemewahan itu. Nomor 1. Sugianto Kusuma. Kalau konglomerat satu ini udah level legenda deh. Beliau ini sering dijulukin Godfather properti tanah air. Bukti kesaktian tangannya, lihat aja pik. Dulu kawasan itu tuh isinya cuma hutan bakau, rawa-rawa, dan tempat jin buang anak yang gak ada harganya deh. Tapi sama beliau, lahan basah itu disulap ya jadi kawasan elit paling hits se-Jakarta Raya, dimana bahkan sekarang makin gila kan ekspansinya sampai ke pik 2. Strategi bisnisnya tuh pinter banget. Bangun dulu rumahnya, ramein rukonya sama kuliner, baru deh dihajar pakai mall kece seperti Peak Avenue. Masalahnya, bapak ini nggak cuma jago kandang di utara doang loh. Dia juga yang bikin mall, yaitu Mall of Indonesia di Kelapa Gading. Terus loncat ke Jakarta Selatan bikin Asha District 8 yang estetik parah itu. Jadi kalau kalian ngerasa nggak gaul kalau nggak nongkrong di sana, itu tuh emang skenario branding mereka yang sukses besar ya, menciptakan status sosial lewat lokasi. Hebatnya lagi, bapak ini tuh spesialis loh ngidupin lahan mati. Lihat aja tuh proyek terbarunya mereka di Kemayoran seberangnya G-Expo. Mereka lagi bangun Menara Jakarta yang bakal ada K-Mall-nya ya. Konsepnya tetap sama, one stop living. Ada apartemen, kantor, hotel, sama mall di satu tempat biar duitnya tuh muter di situ-situ aja. Intinya, Om Aguan ini tuh bukan cuma membangun gedung, tapi membangun peradaban ekonomi baru di tempat yang dulunya nggak dilirik sama sekali. Respect sih. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.